DC Pinjol ini bercerita betapa beratnya tugas mengemban sebagai debt collector pinjaman online, di mana hampir setiap hari tugasnya harus maki-maki nasabah, memberikan tekanan pada nasabah, dikejar target, sehingga timbullah kesetresan dan akhirnya karena tidak enjoy menjalani pekerjaannya tersebut, DC tersebut di PHK, diberhentikan oleh pinjaman online-nya karena ya tidak bisa mencapai target yang diberikan oleh perusahaannya. Dan setelah itu, setelah dia berhenti menjadi debt collector pinjaman online, dia curhat dan memberikan tips agar tetap aman buat nasabah-nasabah yang sedang memasuki fase telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Apa saja tips dan trik agar kita sebagai nasabah yang telat bayar atau gagal bayar di pinjol bisa tetap bersikap aman, bisa tetap baik-baik saja? Kalian boleh simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah tips dan trik dari seseorang yang pernah menjadi debt collector pinjaman online. Untuk nasabah-nasabah yang mungkin saat ini sedang dilanda kepanikan. Dan tips ini saya rasa cukup masuk akal juga dan bisa membuat kita lebih tenang ketika melewati fase telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Mungkin karena Anda saat ini sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk membayarkan utang Anda di pinjaman online. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu support channel ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Semoga Allah memberikan kemudahan pada segala macam permasalahan kalian yang sedang dihadapi saat ini. Dan saya ucapkan selamat buat orang-orang yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, karena gagal bayar di pinjol adalah salah satu cara dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari jeratan utang pinjol yang semakin besar. Banyak orang yang sudah gagal bayar di pinjol, hidupnya lebih baik, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih sejahtera daripada orang-orang yang saat ini mungkin masih rajin merawat pinjaman online. Setiap hari diliputi kepanikan, setiap hari diliputi ketakutan karena harus terus-terusan mencari duit untuk membayarkan utang di pinjaman online tersebut. Walaupun ada yang berasumsi merawat pinjol itu agar limit pinjamannya semakin naik, semakin besar, sehingga nanti di saat butuh dana yang semakin besar, tetap kita mendapatkan pinjaman dari pinjol tersebut. Ada juga yang rawat pinjol itu karena alasan untuk menjaga agar nama baik kita tetap bagus, agar tidak di blacklist, agar tidak masuk slik OJK. Itu berbagai versi orang yang merawat pinjaman online sampai sekarang, sampai rela habis-habisan. Ada yang sudah menjual hartanya, menjual barangnya, menjual barang berharga. Itu karena terus-terusan merawat pinjaman online. Ada yang sampai rela gali lubang tutup lubang. Ada yang sampai membuat hutang baru, sampai membayar biaya perpanjangan. Pokoknya sekuat tenaga merawat pinjaman online dengan alasan agar limit pinjaman semakin naik. Padahal mereka tidak sadar bahwa limit pinjaman semakin naik itu, maka uangnya yang sudah disetor ke pinjaman online itu sudah melebihi dari jumlah limit yang ditawarkan. Karena kenapa? Sebagai contoh, kita pinjam uang 1 juta rupiah di pinjaman online. Cair ke rekening itu ada yang 723.000. 14 hari kemudian setelah pencairan dana, yang harus kita kembalikan adalah 1.140.000. Itu dalam satu kali transaksi selama 14 hari uang kita sudah terambil, sudah disetorkan ke pinjol lebih dari 400.000 rupiah. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan melakukan transaksi, pinjam lagi, bayarkan lagi, pinjam lagi, bayarkan lagi, uang Anda yang disetor sebelumnya itu menjadi limit pinjaman yang muncul di aplikasi pinjol. Lalu Anda pinjam lagi, dengan dipotong biaya administrasi di awal, Anda setorkan lagi dengan bunganya, lalu Anda pinjam lagi, terus seperti itu. Tanpa mereka menyadarinya, orang-orang yang merawat pinjol itu perlahan-lahan sedang dimiskinkan oleh pinjaman online. Dan nanti setelah dia mentok, tidak mampu lagi membayar utangnya, tidak bisa gali lubang tutup lubang lagi, tidak ada lagi perusahaan pinjol yang ngasih pinjaman, tidak ada lagi orang yang ngasih pinjaman, akhirnya angkat tangan. Dia pasrah, dia tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut dan akhirnya gagal bayar juga. Itulah buat teman-teman. Jadi jangan sampai Anda memutuskan gagal bayar karena uang Anda sudah habis, tidak ada lagi yang ngasih pinjaman. Tapi kalau memang Anda saat minjam di satu pinjol dan tidak mampu bayar, langsung gagal bayarkan. Itu adalah solusi agar Anda tidak terjerat dalam hutang yang lebih besar. Oke ya, mudah-mudahan ini dipahami buat teman-teman yang saat ini masih rajin merawat utang di pinjaman online. Utang itu jangan dirawat. Tapi kalau misalkan kalian memang merasa
bahwa dengan merawat pinjol kalian lebih nyaman, silahkan dilakukan. Tapi ingat, Anda harus tetap berhati-hati karena sekuat apapun Anda merawat pinjol, sehebat apapun Anda, suatu saat Anda pasti akan gagal bayar. Oke, kembali ke pembahasan awal tentang DC pinjol yang sudah muak, sudah capek bekerja maki-maki nasabah setiap hari dan akhirnya karena kerjanya tidak maksimal dan akhirnya diberhentikan atau di PHK oleh perusahaan pinjolnya karena tidak bisa mencapai target. Kayak namanya orang bekerja tidak maksimal, pastikan kerjanya juga mungkin asal-asalan karena tidak enjoy dan akhirnya di PHK. Setelah di PHK tersebut, DC Pinjol membagikan pengalamannya dan memberikan tip dan trik buat teman-teman yang saat ini mungkin dalam suasana telat bayar dan tidak mampu lagi membayar utang di pinjol. Yang pertama, tips dari mantan DC Pinjol adalah DC Pinjol itu mengetahui ketika ada nasabah yang tidak mampu bayar itu terlihat takut, terlihat cemas, terlihat panik ketika mulai dikirim penagihan, baik itu melalui chat WhatsApp, melalui SMS atau di telepon langsung. Itu si DC Pinjol bisa sedikit membaca suasana seperti itu, sehingga itulah orang-orang yang akan terus-terusan dijadikan target prioritas untuk ditagih. Lebih ekstrim lagi ditagihnya, lebih dikirim penagihan yang lebih kasar, lebih menekan, lebih mencaci maki, sehingga berpotensi orang itu akan melakukan pembayaran. Nah, makanya solusinya buat teman-teman, ketika Anda memang sudah menyatakan tidak mampu bayar utang di pinjol, jangan terlalu memperlihatkan kepanikan. Tetap bersikap tenang, tetap bersikap biasa-biasa saja, karena faktanya orang yang gagal bayar di pinjol itu bukanlah masalah yang besar. Oke, jadi jangan panik ketika mulai ditagih oleh DC Pinjol saat Anda mulai menyatakan tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut. Oke ya, yang kedua adalah DC Pinjol setiap hari jika ada nasabah yang sudah jatuh tempo atau bahkan 3 hari sebelum jatuh tempo itu sudah melancarkan penagihan. Ada yang telepon langsung, ada yang mengirim chat WhatsApp atau email atau SMS. Kebanyakan orang yang DC Pinjol yang mengirimkan chat WhatsApp itu awalnya kata-katanya hanya biasa-biasa saja, reminder. Tapi saat mulai jatuh tempo bahkan sampai telat bayar 1 hari, 2 hari dan seterusnya, DC Pinjol akan mengirimkan chat WhatsApp yang ekstrim, yang mana isinya bisa menakut-nakuti kalian, bisa membuat kalian panik, cemas, dan akhirnya berpotensi melakukan pembayaran. Nah, untuk mengatasi hal itu, ketika Anda mulai dimaki-maki, ketika Anda mulai ditekan oleh DC Pinjol, yang harus kalian lakukan adalah blokir semua chat WhatsApp tersebut. Jangan pernah mengangkat telepon dari DC Pinjol, jangan pernah membalasnya, jangan pernah merespon semua penagihan DC Pinjol tersebut. Semakin Anda merespon, maka Anda semakin dicecar habis-habisan agar Anda nantinya akan melakukan pembayaran. Itulah makanya sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah merespon setiap chat WhatsApp, setiap SMS, setiap email, setiap telepon dari DC Pinjol. Biarkan saja, cuekin saja. Kalau bisa, blokir otomatis. Dengan seperti itu, maka si DC Pinjol nanti tidak akan menagih Anda lagi. Dan mungkin Anda akan ditunda, mungkin nanti setelah 3 bulan, setelah 1 tahun itu Anda, karena si DC Pinjol merasa Anda itu sulit ditagih, maka Anda tidak akan ditagih lagi. Oke, yang ketiga adalah ketika Anda gagal bayar, memasuki telat bayar, dan Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, dan Anda ingin agar tenang, agar tidak panik, agar tidak tercipta sugesti kepanikan di pikiran kalian, yang harus dilakukan, kata mantan DC adalah segeralah ganti kartu HP kalian, ganti nomor handphone kalian, ganti email, ganti WhatsApp, ganti semua media sosial. Udah, Anda boleh menghilang dalam arti karena Anda gak mau mental Anda dirusak oleh pinjaman online, Anda gak mau mental Anda nanti justru malah kacau, mental Anda malah berantakan karena terus-terusan dicecar dengan penagihan oleh debt collector pinjaman online. Oke ya teman-teman, itu adalah 3 cara dan tips dari mantan debt collector pinjaman online agar Anda bisa melewati fase gagal bayar dengan baik-baik saja, lebih aman, tidak mendapatkan penagihan yang ekstrim lagi, tidak mendapatkan teror lagi, yaitu dengan cara segeralah ganti nomor handphone kalian, ganti email, ganti WhatsApp, ganti media sosial. Jangan pernah lagi memikirkan tentang pinjaman online. Oke ya, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini masih selalu kepanikan ketika
gagal bayar di pinjol, mulai sekarang cobalah lebih bersikap tenang. Karena jika Anda panik, si DC pinjol tahu, maka Anda akan dicecar dengan penagihan yang lebih ekstrim, yang lebih bisa membuat Anda akhirnya memutuskan untuk bayar dan bela-belain menghancurkan hidup Anda, meminjam kemana-mana untuk membayarkan utang pinjol, gali lubang tutup lubang, yang mana itu bukanlah solusi. Solusi ketika Anda tidak mampu bayar pinjol adalah gagal bayar. Dengan gagal bayar, Anda tidak akan berpotensi terjerat utang pinjaman online yang lebih besar lagi. Ya teman-teman, semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman yang saat ini masih dalam situasi permasalahan menghadapi kehidupan dunia ini yang menurut Anda berat, saya doakan semoga Allah segera memberikan kemudahan pada Anda. Semoga Allah segera memberikan solusi atas segala permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Jadi kesimpulannya, apapun penagihannya, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, jangan pernah memberikan harapan pada DC pinjaman online. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.